Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pagi ini kita mengingat kembali pelajaran penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Nah, anak-anak perlu diingat, dalam pecahan itu nanti kita menjumpai ada pecahan biasa, ada juga pecahan campuran. Nah, pecahan biasa misalkan 1/3 atau 1/7 atau 3/5 dan lain sebagainya. Nah, ini disebut pecahan biasa, di mana hanya ada pembilang dan penyebut. Lalu bagaimana dengan pecahan campuran? Nah, pecahan campuran itu nanti ada bilangan utuh, contohnya 1, 2/4, 3, 5/7 dan lain-lain. Nah, anak-anak perlu diingat, pecahan itu ada yang penyebutnya sama, ada juga penyebutnya yang berbeda ya. Perlu diingat dulu waktu kelas 3, kelas 4 anak-anak menjumpai penjumlahan yang penyebutnya sama. Nah, seperti ini. 2/3 ditambah 1/3. Nah, di sini anak-anak penyebutnya adalah 3, sama-sama 3. Jadi bagaimana? Ya, kita tetap ya anak-anak hanya menjumlahkan yang atas saja. 2 ditambah 1 itu ketemu 3. Sedangkan 3 ditambah 3 ini tidak bisa, jangan ditambahkan 3 ditambah 3, tapi harus tetap ya nak ya, tetap. Jadi kalau di sini 3 berarti penyebutnya juga 3, gini 3/3, atau bisa disederhanakan 3 dibagi 3 berapa? 1, jadi jawabannya 1. Nah, ini untuk penjumlahan. Bagaimana untuk pengurangan? Sama, 5/7 diambil 3/7 sama dengan, nah di sini penyebutnya 7. Nah, kita hanya mengurangkan pembilangnya saja. 5 diambil 3 berapa? 5 diambil 3 2. Nah, di sini 7-nya tetap. Nah, 2/7 ini untuk penjumlahan dan pengurangan jika mengetahui penyebutnya sama ya. Terus bagaimana jika kita menjumpai penyebut yang berbeda? Perhatikan, 3/7 ditambah 2/3. Bagaimana anak-anak? Nah, di sini kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Kita mencari kelipatan 7 dengan 3. Nah, kelipatan 7 bagaimana? 7 14 21 dan seterusnya. Kalau 3 kelipatannya berapa anak-anak? 3 6 9 12 15 18 21 hingga ketemu angka yang sama. Nah, di sini kita menemukan angka 21 yang sama. Jadi bagaimana? Nah, di sini kita tulis sebagai penyebutnya, maaf.
penyebutnya 21 ya nak ya, 21. Nah setelah ini penyebutnya kita bagi, penyebut yang depan kita bagi dengan penyebut yang depan juga. Di sini 21 dibagi 7 ketemu berapa? Ya ketemu 3. Setelah ini 3 dikalikan yang atas, 3 dikali 3 ketemu 9. Jadi kita letakkan di sini. Terus bagaimana dengan penyebut yang belakang? Sama, penyebut yang belakang kita bagikan dengan yang belakang juga. 3 dibagi 3 ketemu berapa anak-anak? Ketemu 7. Nah 7 ini kita kalikan dengan yang atas. 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi jawabannya berapa? 9 ditambah 14 23 per 21. Nah di sini kita sederhanakan, 23 dibagi 21. Nah 23 dengan 21 ketemu 1. Sisa berapa anak-anak? Kalau di sini 21 berarti sisa 2. Nah sisanya ditaruh atas sebagai pembilang per 21. Jadi jawabannya 23 per 21 atau 12 per 21 gitu. Nah sekarang untuk pengurangan, sama, pengurangan dengan penjumlahan sama, caranya sama, hanya saja nanti di bagian belakang jika penjumlahan kita tambahkan, jika pengurangan kita kurangkan. Ini contohnya 5 per 6 diambil 2 per 3 sama dengan, nah di sini tetap pakai pengurangan ya nak ya. Nah kita cari apa tadi? Ya betul, kita cari kelipatan 6 dan 3 terlebih dahulu. Kelipatan 6 berapa? Kelipatan 6 itu 6, 12, 18 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12 dan seterusnya hingga kita menemukan angka yang sama yang paling kecil. Di sini ketemu 12. Jadi penyebutnya kita tulis di sini 12. Caranya tadi bagaimana? Ya, kita bagikan ya nak ya, 12 dibagi 7. Ketemu berapa? Di sini ketemu 2. Nah, 2 di sini kita kalikan dengan 5. 2 dikali 5 10. Terus ini 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 ketemu 4. 4 di sini kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 ketemu 8. Nah, 10 diambil 8 berapa nak? Ya ketemu 2. 2 per 12. Nah ini untuk pengurangan. Nah terus anak-anak bagaimana jika dengan penjumlahan dan pengurangan campuran? Nah perhatikan untuk pecahan campuran yang kita ketahui tadi, intinya 1 per 3, 2, 4 per 8 dan lain sebagainya. Nah di sini nanti ada bilangan utuhnya. Ini disebut pecahan campuran. Nah untuk menghitung penjumlahan atau pengurangan pecahan campuran itu ada 2 cara nanti ya nak ya. Ini coba cara yang pertama. Contoh misalkan 2 per 3 ditambah 3 per 4. Nah bagaimana caranya? Di sini kita pisahkan angka 2 ini, kita keluarkan di sini. Setelah itu kita kelompokkan di sini, kasih kurung ya. 2 per 3 ditambah 3 per 4. Nah karena
penyebutnya tidak sama, seperti tadi, kita menghitungnya dengan mencari KPK atau kelipatannya. Jadi kelipatan 3 dan 4 berapa? Anak-anak harus tahu. Nah, 3 dan 4 berapa nak? 12 ya di sini. Nah, kita tulis di sini 12. Caranya sama. 12 dibagi 4 berapa? Ya, 4 ya. 12 dibagi 3 itu 4. 4 di sini kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 8. Untuk yang selanjutnya 12 dibagi 4 ketemu 3. 3 kita kalikan dengan yang atas. 3 dikali 3 9. Di sini sama dengan 2-nya kita keluarkan. Taruh sini ya. 8 ditambah 9 berapa nak? 17 ya. 17 per 12, atau bisa kita kecilkan di sini. 2-nya tetap dulu. Nah, 17 dibagi 12 berapa nak? 17 dibagi 12 itu ketemu 1 ya. Sisanya berapa? Sisa 5. 5 kita taruh di atas sebagai pembilang dan penyebutnya tetap 12. Jadi 1 5 per 12. 1 ini kita gabung dengan 2. 2 ditambah 1 berapa nak? Ya, 2 ditambah 1 ketemu 3. Nah, di sini 5 dan 12. 5-nya bagi pembilang 5 per 12. Jadi jawabannya 3. 5 per 12. Nah, terus untuk cara keduanya bagaimana? Tadi 2 misalkan ya, 2 per 3 ditambah 1 per 4. Ini ya nak ya, ini contoh. Nah, ini untuk cara yang kedua, kita sederhanakan langsung. Ini kita rubah menjadi, maaf bukan sederhana, kita rubah menjadi menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa di mana nanti ada pembilang dan penyebutnya saja. Bagaimana caranya? Caranya kita langsung saja. 3 kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2 berapa nak? Iya, 6. 6 di sini kita tambahkan dengan 2. 6 ditambah 2 8. Ya, jadi di sini 2 per 3 itu sama dengan 8 per 3 ya. 8 per 3 ditambah ini 1 per 4 kita tulis di sini 1 per 4 sama dengan penyebutnya kita samakan dulu. Nah, 3 dengan 4 penyebutnya 12. Di sini 12 kita bagi 3. 12 dibagi 3 ketemu 4. 4 dikali 8 berapa? 32. 12 kita bagi 4 ketemu 3. 3 kali 1 3. Nah, di sini kita jumlahkan 32 ditambah 3 menjadi 35 per 12 ya. 35 per 12. Jadi ini 35 dibagi 12 berapa nak? Ketemu 2. Sisanya berapa? 35. 2 kali 12 kali 2 24. Jadi di sini sisa 11 per penyebutnya tetap 12. Jadi jawabannya 2. 11 per 12. Terus bagaimana dengan pengurangan? Sama 2 5 per 6 dikurangi atau diambil 2 per 3 sama dengan, sama ya nak, yang 2 kita keluarkan di sini dulu. Di sini kita samakan penyebutnya 6 dengan 3. Kelipatannya tuh kita ambil yang 6 karena
sudah. 6 dibagi 6 ketemu 1. 1 dikali 5. 1 dikali 5 ketemu berapa nak? Ya 5 di sini. Nah sekarang 6 dibagi 3 ketemu 2. 2 dikalikan 4. Nah maaf, 2 dikalikan 2 ketemu 4 di sini. Nah, berapa? Di sini 2-nya kita keluarkan di sini tetap. 5 diambil 4, 1 per 6. Jadi jawabannya 2, 1 per 6. Bagaimana anak-anak, bisa bukan? Jangan lupa subscribe video channelnya Bu Ayu, like dan juga komen. Terima kasih.